Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Aimatun Maulidia, presensi 18. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang laporan analisis keamanan data sistem informasi manajemen pendidikan. Saat ini, sekolah sudah banyak memanfaatkan sistem informasi manajemen pendidikan untuk menunjang kegiatan akademik dan administrasi. Berbagai aplikasi seperti Dapodik, e-Rapor, dan platform manajemen pendidikan berbasis web lainnya sudah banyak diterapkan guna menunjang pengelolaan data sekolah secara terpadu, lebih cepat, efisien, dan terintegrasi dibandingkan dengan menggunakan metode manual. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat risiko yang cukup serius, yaitu terkait dengan keamanan data. Data yang disimpan dalam sistem pendidikan tidak hanya berupa informasi umum, tetapi juga mencakup data pribadi yang bersifat sensitif. Oleh karena itu, perlindungan data menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Salah satu kasus yang saya angkat dalam laporan ini yaitu dugaan kasus kebocoran sekitar 5,6 juta data milik Kemendikbudristek yang tersebar di dark web. Nah, apa sih dark web itu? Jadi, dark web adalah bagian internet yang tersembunyi yang hanya bisa diakses oleh aplikasi khusus dan sering dipakai untuk aktivitas anonim, termasuk penyebaran data yang bocor. Dalam kasus tersebut, pelaku diduga memperoleh akses ilegal ke sistem dan memperjualbelikan data yang berisi informasi penting terkait pendidikan. Insiden ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan data keamanan masih memiliki celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, jika tidak ditangani dengan baik, maka kebocoran data dapat menyebabkan penyalahgunaan identitas, menurunnya kepercayaan publik, serta gangguan terhadap sistem pendidikan secara luas. Pembahasan yang pertama yaitu identifikasi aset data. Dalam sistem informasi manajemen pendidikan, terdapat berbagai jenis data yang dikelola seperti data pribadi peserta didik, meliputi nama lengkap, NIS atau NISN, NIK, tanggal lahir, alamat, dan lain sebagainya. Data ini tergolong sangat kritis karena mengandung informasi identitas pribadi yang bersifat sensitif. Jika data ini bocor, maka berpotensi digunakan untuk tindakan penyalahgunaan seperti pencurian identitas, penipuan digital, hingga pelanggaran privasi. Yang kedua, data akademik mencakup nilai siswa, hasil pembelajaran, riwayat pendidikan, prestasi, hingga data kelulusan dan ijazah. Apabila data ini dimanipulasi, maka dapat menyebabkan ketidakadilan dalam penilaian, merusak kredibilitas sistem pendidikan, serta menimbulkan konflik baik di tingkat sekolah maupun lebih luas. Yang ketiga, data pendidik dan tenaga kependidikan mencakup identitas guru dan tenaga kependidikan, riwayat kependidikan, data kepegawaian, sertifikasi, serta riwayat jabatan dan tugas. Jika terjadi kebocoran, maka dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi, konflik internal, hingga manipulasi data yang berdampak pada karir seseorang. Yang keempat, data keuangan meliputi sumber pendanaan, besaran dana, penggunaan dana, serta bantuan seperti dana BOS. Jika data ini sampai bocor, maka dapat menyebabkan penyalahgunaan anggaran, tindakan korupsi, menurunnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah. Yang kelima, data sistem dan akses yang mencakup username, password, serta hak akses pengguna dalam sistem. Jika sampai bocor, maka pihak yang tidak berwenang dapat masuk ke dalam sistem dan mengendalikan seluruh data yang ada, termasuk mengubah, menghapus, atau mencuri informasi penting. Yang keenam, data satuan pendidik meliputi identitas sekolah seperti nama, alamat, status, izin operasional, hingga data layanan pendidikan dan kerjasama. Jika hal ini sampai bocor ataupun dimanipulasi, maka berdampak pada validitas lembaga, akreditasi, serta kepercayaan publik terhadap lembaga. Dan yang ketujuh, data sarana prasarana dan sumber daya meliputi data fasilitas sekolah, kepemilikan, nilai aset, serta data pendanaan dan penggunaannya. Yang selanjutnya, analisis ancaman dan kerentanan. Di sini ada 3 ancaman, yaitu ancaman teknis, ancaman manusia, dan ancaman fisik.
Yang pertama, ancaman teknis. Dalam sistem pengelolaan data pendidikan terutama disebabkan oleh rendahnya frekuensi backup data dan kurangnya adopsi teknologi keamanan. Penerapan teknologi seperti autentikasi ganda, firewall, dan enkripsi data masih belum merata, serta membuka peluang terjadinya serangan seperti malware, SQL injection, maupun brute force pada akun pengguna. Yang kedua, ancaman manusia. Rendahnya kesadaran pengguna terhadap pentingnya keamanan informasi menyebabkan tingginya potensi terjadinya kesalahan manusia atau human error. Sebagian pengguna masih belum memahami ancaman seperti phishing dan malware, serta belum menerapkan praktek keamanan yang baik seperti penggunaan kata sandi yang kuat. Nah, hal ini dapat memicu terjadinya kebocoran data akibat kelalaian seperti membuka tautan mencurigakan atau memberikan akses kepada pihak yang tidak berwenang. Dan yang ketiga, ancaman fisik. Berkaitan dengan risiko kerusakan atau kehilangan perangkat yang digunakan untuk menyimpan data. Tanpa adanya sistem backup yang baik, kerusakan perangkat keras, kehilangan komputer, atau bencana seperti kebakaran dan banjir dapat menyebabkan hilangnya data secara permanen. Kemudian strategi perlindungan atau mitigasi. Berdasarkan kasus kebocoran data Kemendikbudristek, diperlukan penguatan strategi perlindungan sistem agar kejadian serupa tidak akan terulang kembali di tingkat sekolah maupun nasional. Di sini terdapat dua penerapan, yaitu dalam aspek teknologi dan aspek prosedur atau kebijakan. Yang pertama, aspek teknologi dapat menerapkan beberapa teknologi seperti backup data atau server cadangan. Hal ini bertujuan agar data tetap tersedia meskipun terjadi gangguan sistem atau insiden siber. Yang kedua, bisa menggunakan enkripsi dan keamanan data. Password harus dienkripsi dan diperbarui secara berkala sehingga mampu mencegah data bocor dan dibaca oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, pengendalian akses dan MFA. Sistem menerapkan pengendalian akses berbasis otorisasi pengguna dan pembagian peran berdasarkan tanggung jawab. Yang keempat, keamanan jaringan. Sekolah perlu melakukan audit sistem secara berkala untuk mendeteksi keamanan atau kerentanan penyimpanan data, kepegawaian, serta memperbarui sistem keamanan. Lalu akses, prosedur, dan kebijakan. Yang pertama ada penggantian password secara berkala, kemudian pembatasan hak akses sesuai dengan jabatan, seperti contohnya admin yang mengelola data utama, kemudian guru menginput nilai, dan operator mengelola data PTK serta sarana dan prasarana. Yang ketiga, validasi dan kontrol akses data. Yang keempat, fakta integritas dan tanggung jawab pengguna, yaitu pemberian hak akses sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab mereka. Yang kelima, manajemen insiden dan pemulihan data. Sekolah perlu menyediakan mekanisme insiden respon terhadap insiden kehilangan atau modifikasi data, serta backup dilakukan sebelum sinkronisasi untuk menghindari kehilangan data. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.